Inter Milan asuhan Christian Chivu datang ke derby della Madonnina dengan modal statistik menarik. Corriere dello Sport menyoroti bahwa 10 pemain nerazzurri sebelumnya sudah pernah mencetak gol ke gawang Milan. 8 diantaranya terjadi dalam derby. Jumlah itu bisa bertambah menjadi 11 jika memasukkan Francisco Pio Esposito yang pernah membobol gawang Rossoneri di level junior. Pemain yang paling menonjol adalah Lautaro Martinez dengan total 9 gol ke gawang Milan. Piotr Zielinski mencetak 4 gol meski saat itu masih membela Empoli dan Napoli, sementara Henrik Mkhitaryan juga memiliki 1 gol ketika masih berseragam Arsenal. Hakan Calhanoglu dan Stefan de Vrij sama-sama mencetak 3 gol ke gawang Rossoneri. Selain itu, Francisco Acerbi juga pernah mencetak gol ke Milan yang membantu Inter memenangkan Scudetto bintang kedua. Marcus Thuram pun pernah menjadi pencetak gol lain dalam pertandingan yang sama. Sedangkan penyerang pelapis seperti Boni dan Esposito tentu berharap bisa menambah daftar pencetak gol Inter di derby nanti. Bagi Boni dan Esposito, jika dimainkan, laga minggu nanti akan menjadi debut resmi mereka di derby senior. Corriere dello Sport menambahkan dan cara terbaik untuk merayakannya tentu dengan mencetak gol seperti yang pernah dilakukan Fratesi beberapa tahun lalu. Keputusan resmi datang dari Federasi Sepak Bola Turki, gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu. Dipastikan tidak akan memperkuat Turki dalam laga terakhir babak grup kualifikasi Piala Dunia melawan Spanyol. Pencoretan ini disebabkan oleh cedera pergelangan tangan kanan yang dialami Calhanoglu saat membela Turki melawan Bulgaria, menurut pernyataan resmi TFF. Gol indah Petar Sučić pada menit ke-71 dalam laga Inter versus Fiorentina berhasil meraih penghargaan eFootball Goal of the Month. Pemain asal Kroasia itu mencetak gol kedua Inter dengan aksi brilian, menerima umpan dari Lautaro Martinez, bertahan dari tekanan Mandragora, melewati Comuzo sambil menyentuh bola dengan sol sepatu dan menuntaskannya dengan tembakan keras ke tiang dekat. Gol yang sangat indah ini membuat semua penggemar nerazzurri terpukau dan sekarang dipilih langsung oleh mereka sebagai gol terbaik bulan Oktober. Petar Sučić memenangkan penghargaan eFootball Goal of the Month berkat golnya ke Fiorentina, tulis klub Inter Milan. Penghargaan ini menegaskan kualitas teknis Sučić serta kontribusinya dalam kemenangan tim, sekaligus menambah catatan prestasi individu bagi gelandang muda tersebut. Pio Esposito, penyerang muda kelahiran 2005 berhasil mencetak gol pertamanya di San Siro saat membela timnas Italia melawan Norwegia. Gol ini tercipta melalui kontrol bola yang sempurna dan gerakan putaran yang membuat kiper Norwegia tak berkutik. Aksi ini juga melibatkan pemain Inter Milan lainnya, Di Marco, yang menjadi salah satu protagonis dalam gol tersebut. Suasana semakin hangat dengan momen lucu antara komentator teknis RAI, Lele Adani, yang menyindir Haaland. "Sekarang kamu sudah kenal dia?" Sebelumnya, Haaland mengaku belum begitu mengenal Pio Esposito. "Sejujurnya saya tidak terlalu mengenalnya. Mungkin saya akan dihujat karena kata-kata ini. Tapi ketika kamu bermain untuk Italia, kamu harus punya kualitas. Dan kamu juga harus memilikinya ketika bermain untuk Inter," ungkap striker asal Norwegia itu. Gol Esposito ini menegaskan bahwa pemain muda Inter memiliki potensi besar dan siap bersinar di level internasional. Masa emas Aleksandar Stanković, gelandang muda kelahiran 2005, terus berlanjut. Meskipun saat ini dimiliki oleh klub Bruges, Inter Milan masih memiliki hak pembelian kembali yang berlaku untuk 2 tahun ke depan. Stanković baru saja mencetak gol pertamanya untuk timnas Serbia, menandai perkembangan pesat yang dalam beberapa bulan terakhir menarik perhatian sejumlah klub top Eropa. Dalam penampilan keempatnya, ia menjadi pemain kunci saat Serbia menghadapi Latvia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, mencetak gol penentu kemenangan 2-1. Meski gol ini penting secara pribadi, Serbia gagal lolos ke putaran berikutnya setelah menutup grup K di posisi ketiga dengan 13 poin. Hanya tertinggal 1 poin dari Albania yang lolos ke play-off. Inggris menempati posisi pertama dengan poin penuh 24.
Di level klub, Stankovic telah menjadi pemain penting bagi Bruges dan kini masuk radar beberapa klub Premier League. Inter Milan memiliki opsi untuk memulangkannya ke Milan dengan biaya sekitar 23 juta euro yang akan meningkat menjadi 25 juta euro pada 2027. Mengingat performanya yang mengesankan, kemungkinan transfer ini semakin nyata dan bisa menjadi salah satu langkah strategis Inter untuk masa depan. Francesco Pio Esposito terus menunjukkan perkembangan impresif dan mencatatkan rekor baru bersama timnas Italia. Penyerang muda kelahiran 2005 ini menjadi pemain keempat termuda dalam sejarah Italia yang berhasil mencetak 3 gol pada usia 20 tahun dan 141 hari menurut catatan Opta. Hanya 3 legenda sepak bola Italia yang lebih cepat mencetak 3 gol dalam lebih dari 1 abad pertandingan, yaitu Giuseppe Meazza yang mencapainya pada usia 19 tahun dan 191 hari, Mario Corso pada usia 20 tahun dan 71 hari, serta Gianni Rivera yang mencapainya pada usia 20 tahun dan 84 hari. Prestasi ini menegaskan bahwa Pio Esposito merupakan salah satu talenta muda paling menjanjikan dalam sepak bola Italia yang siap bersinar di level internasional maupun klub. Inter Milan asuhan Christian Cifu kini memasuki fase krusial di bulan November dengan tersisa 3 pertandingan penting. Pelatih asal Rumania itu ingin memanfaatkan momentum positif tim selagi hangat. 4 kemenangan beruntun atas Fiorentina, Verona, Kairat, dan Lazio telah memberikan dorongan kepercayaan diri yang signifikan bagi seluruh skuad. Kini, perhatian tim tertuju pada 3 laga tersisa. Derby, pertandingan melawan Atletico Madrid dan ditutup dengan menghadapi Pisa. Ketiga pertandingan ini dinilai sangat menentukan untuk menjaga keseimbangan performa Inter di 2 kompetisi yang tengah mereka jalani. Hakan Çalhanoğlu dipastikan absen dalam laga terakhir fase grup kualifikasi Piala Dunia melawan Spanyol. Keputusan ini diambil oleh pelatih Montella karena Turki sudah memastikan tiket ke play-off dan Çalhanoğlu berada dalam status risiko skorsing. Selain itu, pemain Turki itu juga mengalami masalah pada pergelangan tangan. Dia akan absen dalam laga melawan Spanyol besok, juga karena masalah pada tangan. Montella sebelumnya sudah memutuskan untuk melindunginya karena status risiko skorsing yang sedang berjalan. Konfirmasi Corriere dello Sport. Kondisi ini menjadi kabar baik bagi Christian Cifu karena tangan Çalhanoğlu tidak menunjukkan masalah serius. Pemain Turki itu akan tetap dievaluasi tim medis Inter saat kembali ke Milan lebih awal dari jadwal semula, sehingga ia bisa menjalani minggu latihan normal dan siap menghadapi pertandingan pada Derby della Madonnina. Jurnalis Riccardo Trevisani menegaskan bahwa Inter Milan jauh lebih kuat dibandingkan musim lalu dan tetap menjadi favorit untuk meraih gelar juara Serie A. Inter jauh lebih kuat dibandingkan tahun lalu ketika semua orang mengatakan mereka adalah favorit untuk meraih gelar dan harus menang dengan 100 poin, ungkap Trevisani dalam wawancara dengan Cronache di Spogliatoio. Ia menambahkan, sekarang, berapa banyak poin yang harus dicapai? Cifu melakukan sedikit perubahan. Inter bermain dengan sepak bola cepat, mungkin dengan lebih banyak vertikalitas dan agresivitas. Inter tetap seperti itu, tapi lebih baik dari sebelumnya. Jadi bagaimana bisa mereka bukan favorit? Yang menarik adalah mereka yang mengatakan Inter paling diunggulkan musim lalu, sekarang justru berkata sebaliknya. Itu tidak masuk akal. Giampiero Ventura memberikan pandangannya mengenai persaingan di puncak klasemen Serie A. Dalam wawancara dengan Quotidiano di Puglia, Ventura menyoroti performa Inter Milan serta tim-tim pesaing lainnya. Menurut Ventura, Inter saat ini tampil lebih kuat. Saya melihat Inter lebih kuat. Cifu sedang tampil sangat baik, dan tim ini berjalan baik di Liga maupun di Liga Champions, ujarnya. Selain itu, Ventura juga menyoroti AC Milan yang kehilangan 6 poin dari tim-tim kecil. Meski demikian, ia menilai hasil imbang melawan Parma bukanlah hal yang buruk.
Sementara itu, kejutan positif menurut Ventura datang dari Roma yang kini berada di bawah asuhan Gianpiero Gasperini. Tim ibu kota tersebut dinilai berhasil menunjukkan performa yang mengesankan. Menjelang derby Milano yang akan digelar akhir pekan ini, mantan gelandang AC Milan Demetrio Albertini memberikan pandangannya mengenai performa Inter dan Milan pada awal musim. Dalam wawancara bersama La Gazzetta dello Sport, Albertini mengaku tidak menyangka kedua tim bisa berada di papan atas setelah 11 giornata Serie A. Albertini menilai Inter menghadapi tantangan berat setelah tampil di Piala Dunia antar klub hingga Juli lalu, yang berpotensi menimbulkan kelelahan mental para pemain. Selain itu, pergantian pelatih ke Christian Cifu disebutnya sebagai faktor lain yang seharusnya memerlukan waktu adaptasi. Namun menurutnya, Cifu mampu menyatukan tim dalam waktu sangat cepat. Sementara itu, Milan datang dari musim lalu dengan hasil mengecewakan, finish di posisi ke-8. Albertini menilai Massimiliano Allegri telah merapikan banyak aspek penting dalam pramusim sehingga Rossoneri bisa kembali kompetitif. Inter memasuki derby dengan posisi lebih baik di klasemen, dan Albertini menyebut hal itu sebagai sesuatu yang wajar. Ia menyoroti bahwa Milan terlalu banyak kehilangan poin saat menghadapi tim-tim kecil, sementara Inter tampil lebih konsisten meski sempat kalah dari Juventus dan Napoli. Cifu berhasil memotivasi ulang tim yang sudah bertahun-tahun berada di puncak, serta mampu menyisipkan pemain muda, ujarnya. Berbicara tentang jalannya pertandingan, Albertini memperkirakan derby akan bergulir dengan tensi tinggi, mengingat gaya bermain Cifu yang gemar menerapkan tekanan tinggi. Ia mengingatkan bahwa strategi bertahan rendah dan mengandalkan serangan balik mungkin tidak selalu menguntungkan bagi Allegri, seperti yang terlihat saat Milan kesulitan melawan Roma yang tampil agresif. Menurutnya, duel utama akan terjadi di lini tengah, mengingat kedua tim memiliki kualitas besar di area tersebut. Modric dan Rabiot dinilai menjadi poros penting bagi Milan, sedangkan Inter dianggap memiliki komposisi gelandang yang solid selama beberapa musim, ditambah kehadiran Sušić. Albertini menegaskan bahwa tidak ada favorit dalam derby, menekankan bahwa laga ini selalu sulit diprediksi dan memiliki atmosfer unik. Ia menyebut derby Milano sebagai salah satu yang paling spesial dibandingkan derby yang pernah ia mainkan di Barcelona, Madrid maupun Roma. Untuk pemain kunci, ia menunjuk Leao dengan kecepatan dan akselerasinya sebagai ancaman terbesar, serta Di Marco dengan kualitas umpan silang sebagai senjata penting Inter. Albertini menutup dengan prediksi bahwa Inter dan Milan akan bersaing ketat dalam perebutan Scudetto bersama Napoli. Ia menilai Juventus dan Roma masih tertinggal satu langkah dalam persaingan musim ini. Jeda kompetisi Serie A menjadi momen bagi mantan pelatih Nedo Sonetti untuk mengevaluasi persaingan di puncak klasemen. Dalam wawancara dengan Tutto Mercato Web, Sonetti memberikan pandangannya mengenai performa tim-tim papan atas. Sonetti menyayangkan kesulitan yang dialami Napoli musim ini. Mungkin para pemain baru belum bisa berintegrasi dengan baik meskipun mereka semua memiliki kualitas yang kuat, ujarnya. Mengenai perebutan Scudetto, mantan pelatih tersebut menilai Inter Milan sebagai kandidat terkuat. Inter memiliki skuad terbaik dengan pemain-pemain yang cerdas dan berkarakter, tambahnya. Sementara itu, Sonetti mengaku belum sepenuhnya yakin dengan Juventus, yang menurutnya tertinggal dari pesaing-pesaing lain. Di sisi lain, ia memuji performa Roma yang sedang menampilkan penampilan luar biasa di bawah arahan Gianpiero Gasperini. Fernando Tissone memberikan pandangannya mengenai perebutan Scudetto musim ini dalam wawancara dengan News Super Scomese. Menurut Tissone, sulit untuk menentukan tim favorit di musim ini. Yang saya masukkan dalam persaingan terutama Napoli dan Inter, ujarnya. Tissone juga menekankan agar Juventus tidak diremehkan. Meskipun memulai musim kurang baik, mereka tetap bisa berprestasi besar di bawah Luciano Spalletti, tambahnya. Selain itu, Milan dan Roma dinilai Tissone juga berpotensi memberikan perlawanan sengit. Mantan pemain ini menilai klasemen saat ini berbeda dibandingkan beberapa tahun terakhir. Dan ia memperkirakan persaingan akan tetap seimbang untuk waktu yang cukup lama. Dalam acara peringatan Giovanni Borghi yang digelar kemarin di Varesotto, Guido Borghi,
putra legenda Chiumenda, mengenang peran ayahnya dalam membimbing Presiden Inter, BP Marotta. Guido menceritakan ketika masih muda, Marotta sering duduk di samping ayahnya untuk menonton pertandingan sepak bola. Saya percaya ini adalah contoh terbaik dari sejarah ayah saya. Seorang anak yang lahir dari nol, namun dengan kekuatan dan kemauan besar untuk berjuang di dunia ini, dia berhasil mencapai level tertinggi, tujuan tertinggi yang bisa dicapai seorang manajer olahraga, dan kini sebagai presidennya, ujarnya. Kisah ini menyoroti bagaimana pengaruh dan bimbingan Giovanni Borghi membentuk perjalanan karir salah satu figur penting dalam sepak bola Italia.